Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Filsafat Dakwah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Studi Rizal LKMA. Kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Syafiq Pemimpin, lalu ada saudari Lola Amelia, lalu ada saudari Rohmani Siti Amingrub. Kami di sini akan membahas soal hakikat manusia sebagai subjek dakwah. Yang pertama yang patut kita ketahui adalah kebutuhan manusia terhadap dakwah. Secara fitrah, manusia menginginkan kesatuan dirinya dengan Tuhan. Karena itulah pergerakan perjalanan hidup, manusia adalah sebuah evolusi spiritual menuju dan mendekatkan kepada Sang Pencipta. Adanya fitrah agama pada diri manusia yang pada berkembangnya tidak semuanya manusia mampu untuk mempertahankannya, mengikutinya, dan fitrah itu sendiri tidak akan berjalan dengan otomatis, melainkan tergantung kepada manusia itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul sebagai contoh dan tauladan bagi manusia untuk menjelaskan bagaimana seharusnya manusia hidup di muka bumi ini sesuai dengan fitrahnya. Lalu, mari selanjutnya kita bahas manusia sebagai subjek dakwah. Hakikat manusia dalam perspektif Islam adalah beramal soleh yang dilandasi dengan iman. Salah satu amal soleh yang dilakukan oleh manusia adalah berdakwah. Tidak mungkin terjadi aktivitas dan gerakan dakwah di muka bumi ini manakala tidak ada manusia yang melakukannya. Manusia menjadi unsur utama dalam kegiatan dakwah. Bahkan keberhasilan dakwah banyak ditentukan oleh pelaku dakwah itu sendiri. Pelaku dakwah dalam ilmu keilmuan, dakwah dikenal dengan istilah da'i. Secara bahasa, perkataan da'i itu merupakan dari kata da'a yada'u dakwatan, yang berarti orang yang mendirikan dakwah. Arti ini bersifat umum, artinya bisa mendirikan dakwah ila tauhid, ke jalan kesesatan, atau ke ilal Islam, ke jalan keselamatan. Sedangkan arti da'i secara istilah berarti orang yang menyampaikan Islam, orang yang mengajarkan Islam, orang yang berusaha untuk menerapkan Islam. Lalu materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Lola Amelia dengan sifat seorang da'i. Sifat seorang da'i, sifat yang harus dimiliki oleh seorang da'i memiliki tiga macam. Yang pertama, sifat yang wajib ada pada setiap orang sebagai sikap kepribadiannya. Yang kedua, sifat yang harus ada pada setiap orang yang bergerak dalam membina kehidupan kelompoknya. Yang ketiga, sifat yang wajib dimiliki oleh orang untuk berjihad di jalan Allah. Sifat yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang da'i bertujuan agar setiap orang menerima dan berjihad untuk mematuhi Allah dan Rasulnya. Yang kedua, sifat yang perlu ditimbulkan dalam kelompok adalah kepatuhan dan kerjasama. Yang ketiga, sifat yang perlu dimiliki oleh seorang da'i yaitu kesiapan untuk berjihad di jalan Allah. Lalu ada kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang da'i. Yang pertama, kompetensi personal, kedua kompetensi sosial, yang ketiga kompetensi substansif, yang keempat kompetensi metodologis. Da'i dalam berbagai dimensi. Peran dan fungsi da'i di tengah kehidupan umat sangat strategis karena da'i adalah salah satu bagian yang dapat berkontribusi menjadi pendorong bagi masyarakat untuk melakukan suatu kebaikan. Untuk itulah kehadiran da'i dalam proses dakwah hendaknya mampu memberi solusi terhadap masalah yang tengah dihadapi oleh umat, agar umat benar-benar tidak merasa sendiri dalam menghadapi masalahnya. Maka da'i harus mampu memposisikan dirinya dalam berbagai fungsi yang tepat saat berhadapan dengan umat. Ada beberapa fungsi da'i dalam berdakwah, diantaranya yang pertama da'i sebagai instruktur, yang kedua da'i sebagai psikiater, yang ketiga da'i sebagai komunikator, yang keempat da'i sebagai motivator. Kesimpulannya, peran dan fungsi da'i sangat kompleks seiring dengan kompleksitasnya kehidupan umat. Fungsi dakwah di dalamnya terdapat sebuah upaya untuk memberikan bimbingan, pembinaan, dan motivasi kepada umat ke arah yang lebih baik. Arah pembinaan ini terdapat dalam bidang akidah, akhlak, ibadah, dan dalam hal muamalah seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan sebagainya. Dan pada akhirnya meningkatkan
kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala serta kualitas hubungannya antar manusia dan alam sekitarnya. Oleh karenanya, semakin yakin kita bahwa dakwah bukan hanya sekedar kewajiban dalam Islam, akan tetapi menjadi kebutuhan bagi umat manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang pertanyaan dari kelompok lain. Yang pertama itu ada pertanyaan dari Intan Sri Handayani yang menanyakan apakah orang awam yang belum memahami agama secara mendalam diwajibkan untuk berdakwah. Jawabannya itu berdakwah merupakan fondasi yang penting dalam Islam, namun tidak semua orang dapat melakukannya dengan baik. Bagi orang awam yang belum memahami agama secara mendalam, dalam berdakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama itu meningkatkan pengetahuan tentang agama Islam dengan belajar dari sumber-sumber yang terpercaya. Yang kedua, mencontohkan perilaku yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan orang lain dan memberikan nasihat yang baik. Yang keempat, menyebarkan informasi tentang ajaran Islam melalui media sosial atau cara lain yang mudah diakses oleh masyarakat. Namun sebelum berdakwah, seorang dai harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang ajaran agama Islam dan memiliki kepribadian yang baik. Oleh karena itu, bagi orang awam yang belum memahami agama secara mendalam, sebaiknya meningkatkan pengetahuan dan memperbaiki kepribadian terlebih dahulu sebelum berdakwah. Pertanyaan selanjutnya dari Naila Azhar Fauzia yang menanyakan bagaimana manusia sebagai subjek dakwah mempengaruhi perjalanan spiritual dan moralnya. Jawabannya, manusia sebagai subjek dakwah memiliki peran yang sangat penting dalam pengaruh terhadap perjalanan spiritual dan moral mereka. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, kesadaran dan kepedulian. Manusia sebagai subjek dakwah biasanya memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang nilai-nilai agama dan moral mereka. Mereka cenderung lebih peduli untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama mereka. Yang kedua, pengetahuan dan pemahaman. Subjek dakwah sering mendalami ajaran agama mereka lebih mendalam yang memungkinkan mereka untuk memahami nilai-nilai moral dan spiritual secara lebih komprehensif. Pengetahuan ini dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, teladan dan inspirasi. Manusia yang aktif dalam berdakwah seringkali menjadi teladan bagi orang lain. Tindakan dan perilaku mereka yang mencerminkan nilai-nilai agama dapat menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak mereka dalam perjalanan spiritual dan moralnya. Yang keempat, pemberdayaan individu. Melalui dakwah, manusia diajak untuk merenung dan mengambil inisiatif dalam memperbaiki diri mereka sendiri. Hal ini dapat memperkuat perjalanan spiritual dan moral mereka karena mereka merasa memiliki tanggung jawab pribadi terhadap ajaran agama. Yang kelima, hubungan dengan Tuhan dan masyarakat. Subjek dakwah sering fokus pada hubungan mereka dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Ini dapat memperkuat nilai-nilai moral seperti kasih sayang, keadilan, dan tolong menolong serta mengarahkan perjalanan spiritual mereka menuju kedekatan dengan Tuhan. Dan intinya, manusia sebagai subjek dakwah berperan dalam bentuk dan memperkaya perjalanan spiritual dan moral mereka sendiri dengan menjadi contoh yang baik dan penggerak positif dalam masyarakat, serta dengan memperdalam pemahaman mereka tentang ajaran agama dan nilai-nilai moral. Cukup sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.